Kesadaran merupakan salah satu aspek paling misterius dari eksistensi manusia. Para filsuf telah lama mempertanyakan hakikat kesadaran, bagaimana kita bisa memiliki pengalaman subjektif dan rasa aku yang unik. Pertanyaan ini dikenal sebagai Hard Problem of Consciousness yang diajukan oleh David Chalmers. Kesadaran memiliki beberapa tingkatan. Yang paling dasar adalah kesadaran fenomenal, pengalaman subjektif akan warna, suara, rasa, dan sensasi lainnya. Di atasnya ada kesadaran akses, kemampuan untuk memanipulasi informasi secara sadar dan menggunakannya untuk penalaran. Level tertinggi adalah kesadaran diri, kemampuan untuk merefleksikan pengalaman dan identitas kita sendiri. Terkait dengan potensi pikiran, penelitian neuroscience modern menunjukkan bahwa otak memiliki plastisitas yang luar biasa. Artinya, otak dapat membentuk koneksi neural baru dan menyesuaikan diri sepanjang hidup. Ini menunjukkan potensi pikiran manusia yang sangat besar untuk berkembang. Beberapa manifestasi potensi pikiran meliputi 1. Kreativitas dan inovasi, kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru yang bernilai 2. Pembelajaran dan adaptasi, kemampuan untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru 3. Pemecahan masalah kompleks, kemampuan untuk menganalisis dan menyelesaikan tantangan rumit 4. Empati dan kecerdasan emosional, kemampuan untuk memahami dan terhubung dengan orang lain 5. Transendensi, kemampuan untuk melampaui keterbatasan diri dan mencapai pemahaman yang lebih tinggi. Namun, potensi pikiran ini tidak otomatis terwujud. Diperlukan upaya sadar untuk mengembangkannya melalui pendidikan, latihan, dan pengalaman. Para filsuf seperti Aristoteles menekankan pentingnya eudaimonia, pengembangan diri yang optimal untuk mencapai potensi tertinggi manusia. Tantangan menarik muncul ketika kita mempertimbangkan hubungan antara kesadaran dan potensi pikiran. Apakah kesadaran yang lebih tinggi membuka potensi pikiran yang lebih besar? Atau apakah pengembangan potensi pikiran justru yang meningkatkan tingkat kesadaran? Ini menunjukkan hubungan dialektis yang kompleks antara keduanya. Di era modern, pertanyaan tentang kesadaran dan potensi pikiran menjadi semakin relevan dengan perkembangan kecerdasan buatan. Ini memaksa kita untuk mempertanyakan kembali apa yang membuat kesadaran manusia unik dan bagaimana kita dapat mengoptimalkan potensi pikiran di tengah kemajuan teknologi. Yang menarik, studi tentang meditasi dan praktik mindfulness menunjukkan bahwa kita dapat secara aktif mengembangkan kesadaran yang lebih dalam. Ini membuka kemungkinan bahwa kesadaran bukanlah sesuatu yang statis, melainkan dapat dikembangkan seperti otot yang dilatih. Pada akhirnya, pemahaman tentang kesadaran dan potensi pikiran membawa kita pada pertanyaan fundamental tentang makna kehidupan manusia. Mungkin salah satu tujuan utama kita adalah untuk terus mengeksplorasi dan mengembangkan kedua aspek ini, sambil tetap mempertahankan kerendahan hati filosofis dalam menghadapi misteri besar eksistensi. Mari kita dalami lebih lanjut aspek-aspek filosofis dari kesadaran dan potensi pikiran yang lebih kompleks. Perspektif fenomenologis. Dalam tradisi fenomenologi yang dikembangkan Edmund Husserl, kesadaran selalu bersifat intensional. Artinya selalu terarah pada sesuatu. Kesadaran tidak pernah kosong, melainkan selalu memiliki objek pengalaman. Ini membawa kita pada konsep intersubjektivitas. Bagaimana kesadaran individual dapat berbagi pengalaman dan makna dengan kesadaran lain, membentuk realitas sosial bersama. Maurice Merleau-Ponty kemudian mengembangkan pemahaman tentang kesadaran yang menubuh, embodied consciousness. Menurutnya, kesadaran tidak dapat dipisahkan dari pengalaman tubuh kita. Persepsi dan pemahaman kita tentang dunia secara fundamental dibentuk oleh fakta bahwa kita adalah makhluk yang memiliki tubuh dengan kemampuan dan keterbatasan tertentu. Dimensi waktu dan kesadaran. Henry Bergson mengajukan konsep durée atau durasi, pengalaman waktu yang mengalir dalam kesadaran. Berbeda dengan waktu yang terukur secara matematis, durasi adalah pengalaman subjektif tentang waktu yang dapat meregang atau memampat tergantung keadaan kesadaran kita. Ini menunjukkan bahwa kesadaran memiliki temporalitas yang unik, potensi pikiran dan ketidaksadaran. Carl Gustav Jung memperluas pemahaman kita
tentang potensi pikiran dengan konsep ketidaksadaran kolektif. Lapisan psike yang berisi arketip dan pola-pola universal yang diwarisi secara evolusioner. Ini menunjukkan bahwa potensi pikiran kita jauh melampaui kesadaran individual, terhubung dengan kebijaksanaan kolektif umat manusia, kesadaran dan kuantum. Beberapa pemikir kontemporer seperti Roger Penrose mengajukan teori bahwa kesadaran mungkin terkait dengan fenomena kuantum di level mikrotubulus dalam sel-sel otak. Ini membuka kemungkinan bahwa kesadaran memiliki dimensi kuantum yang belum sepenuhnya kita pahami, potensial terhubung dengan aspek fundamental realitas. Kesadaran tingkat tinggi. Ken Wilber mengembangkan model spektrum kesadaran yang menggambarkan tingkatan-tingkatan kesadaran dari yang paling dasar hingga yang paling tinggi. Di level tertinggi adalah kesadaran non-dual, pengalaman kesatuan fundamental dengan realitas yang melampaui dualisme subjek-objek. Ini menunjukkan potensi pikiran untuk mencapai tingkat pemahaman yang sangat mendalam. Implikasi etis. Pemahaman tentang kesadaran dan potensi pikiran membawa implikasi etis penting. Jika kita memiliki potensi untuk mengembangkan kesadaran yang lebih tinggi, apakah ini menjadi semacam imperatif moral? Emmanuel Levinas mengajukan bahwa kesadaran akan yang lain, the other, adalah fondasi etika, membuka kita pada tanggung jawab tak terbatas terhadap sesama. Kesadaran artifisial. Perkembangan AI membawa pertanyaan baru tentang kemungkinan kesadaran artifisial. Filosofer David Chalmers mengajukan bahwa kesadaran mungkin merupakan properti fundamental realitas yang bisa muncul dalam sistem kompleks, baik biologis maupun artifisial. Ini membuka perdebatan tentang hak dan status moral entitas yang mungkin memiliki kesadaran non-biologis. Potensi evolusioner. Teilhard de Chardin memandang evolusi kesadaran sebagai proses kosmik yang mengarah pada titik omega, tingkat kesadaran kolektif yang lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa pengembangan potensi pikiran individual mungkin merupakan bagian dari proses evolusi kesadaran yang lebih besar, batasan dan paradoks. Namun penting untuk menyadari paradoks dalam upaya memahami kesadaran. Seperti dikatakan filsuf Thomas Nagel, ada sesuatu yang tak tereduksi tentang pengalaman subjektif. What is it like to be yang tidak dapat sepenuhnya dijelaskan secara objektif. Ini mengingatkan kita akan keterbatasan pemahaman konseptual kita. Kesimpulan terbuka. Mungkin kita perlu mengadopsi sikap ketidaktahuan yang tahu, learned ignorance, seperti diajukan Nicholas dari Cusa, menyadari bahwa semakin dalam kita menyelami misteri kesadaran dan potensi pikiran, semakin kita menyadari luasnya yang belum kita ketahui. Ini membuat eksplorasi filosofis tentang tema ini tetap dinamis dan menantang. Dari pembahasan mendalam tentang kesadaran dan potensi pikiran, kita dapat menarik beberapa kesimpulan penting. Kesadaran manusia merupakan fenomena yang sangat kompleks dan berlapis, mulai dari kesadaran dasar hingga tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Ia tidak hanya sekadar kemampuan untuk mengalami dan memproses informasi, tetapi juga mencakup dimensi subjektif, intersubjektif, dan bahkan mungkin dimensi kuantum yang belum sepenuhnya kita pahami. Potensi pikiran manusia terbukti luar biasa luas dan dinamis. Melalui plastisitas otak, kita memiliki kemampuan untuk terus berkembang, belajar, dan beradaptasi. Potensi ini tidak terbatas pada kemampuan kognitif saja, tetapi juga mencakup aspek emosional, spiritual, dan sosial. Yang menarik adalah hubungan dialektis antara kesadaran dan potensi pikiran. Keduanya saling mempengaruhi dan membentuk. Pengembangan kesadaran dapat membuka potensi pikiran yang lebih besar, sementara pengembangan potensi pikiran dapat meningkatkan tingkat kesadaran. Ini menunjukkan bahwa keduanya adalah aspek yang saling terkait dalam perkembangan manusia. Pemahaman ini membawa implikasi penting bagi kehidupan individual dan kolektif. Secara individual, ini mendorong kita untuk secara aktif mengembangkan kesadaran dan potensi pikiran melalui berbagai praktik dan pembelajaran. Secara kolektif, ini menunjukkan kemungkinan evolusi kesadaran manusia ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, penting untuk tetap rendah hati menghadapi misteri besar ini. Semakin dalam kita menyelami tema kesadaran dan potensi pikiran,
semakin kita menyadari betapa banyak yang masih belum kita ketahui. Mungkin justru kesadaran akan keterbatasan pemahaman kita ini yang membuat kita tetap terbuka untuk terus belajar dan berkembang. Akhirnya, eksplorasi tentang kesadaran dan potensi pikiran ini mengajak kita untuk merefleksikan makna terdalam dari keberadaan kita sebagai manusia dan bagaimana kita dapat mengoptimalkan potensi ini untuk kebaikan diri dan sesama. Halo teman-teman YouTube, mari dukung channel ini untuk terus berkembang dengan konten-konten yang menginspirasi dan bermanfaat. Jika video ini memberikan nilai tambah untukmu, yuk tunjukkan dukunganmu dengan subscribe channel ini untuk mendapatkan update konten terbaru. Like video ini jika menurutmu informasinya berguna. Bagikan pengalamanmu di kolom komentar, ceritakan apa yang kamu pelajari, atau tanyakan hal yang ingin kamu ketahui lebih dalam. Setiap dukunganmu sangat berarti untuk membangun komunitas yang positif dan saling menguatkan. Bersama-sama kita bisa berbagi manfaat untuk lebih banyak orang. Terima kasih sudah meluangkan waktu menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.